Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-maqalatus saniyatu wal khamsunah. Maqalah yang ke-52. Fi sababi, di dalam penyebab ibtila illahi ta'ala, ibtilai ta'ifatin, menimpakan satu golongan minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Makalah yang ke-52 ini akan menerangkan mengenai penyebab orang-orang mukmin diberikan ujian oleh Allah. Orang-orang mukmin dan orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, kenapa diberi ujian oleh Allah? Apa penyebabnya mereka diberikan ujian oleh Allah? Qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Berkatalah Tuan Syekh radhiyallahu anhu wa ardhah, innama, hanyalah, ia betali menimpakan ujian, ia betali menimpakan ujian. Allah, siapa Allah? Allah menimpakan ujian ta'ifatan, pada satu golongan, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, wal ahbabi, ada wawunya itu, wal ahbabi, dan para kekasih, wal ahbabi, dan para kekasih, min ahlil wilayati, dari ahli wilayah, dari ahli wilayah kewalian, liyaruddahum, agar mengembalikan siapa Allah, hum, pada mereka, mukminin wal ahbab, liyaruddahum, agar mengembalikan atau untuk mengembalikan siapa Allah, hum, pada si mukminin dan ahbab, bil balai, sebab ujian, bil balai, sebab bala, sebab ujian, mengembalikan apa? Ilas su'ali, kepada permintaan, ilas su'ali, pada permintaan, fayuhibbu, maka senang siapa Allah, fayuhibbu, maka senang siapa Allah, su'alahum, pada permintaannya mereka. Jadi kata Tuan Syekh, mengapa Allah menimpakan ujian, menimpakan bala kepada kita orang-orang mukmin, bahkan menimpakan ujian juga kepada para kekasihnya. Para nabi dikasih ujian, para wali dikasih ujian, orang-orang soleh dikasih ujian. Kita orang-orang mukmin yang levelnya belum juga tentu soleh, belum juga jadi wali, masih jadi mukmin, itu juga ditimpakan ujian. Kenapa? Kata Tuan Syekh, Allah ingin dengan bala itu, dengan ujian itu, manusia, kita orang mukmin kembali untuk meminta kepada Allah, meratap kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Maka Allah senang sekali, Allah suka su'alahum, pada permintaan mereka. Ada orang-orang mukmin, mungkin dia lengah ujian, ibadahnya lengah. Mungkin dia lengah tadaruknya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, zikirnya kepada Allah lengah.
Udah lama nggak setoran ini. Udah lama nggak ngadep kepada Allah. Udah lama nggak merintih-rintih kepada Allah. Maka dikasih ujian dia. Agar apa? Agar balik. Sebab manusia kalau udah kena ujian itu mesti itu meratap itu. Apalagi kalau sudah tidak punya sandaran kemana-mana. Kesana mentok, kesini nggak bisa. Kemana lagi dia? Kalau bukan kepada Allah. Allah ingin ngembaliin dia. Balik Anda. Anda balik. Minta. Tadaruk. Berdoa. Berzikir. Munajat kepadaku. Aku senang sama munajatmu itu. Aku senang sama permintaanmu itu. Itu kalau buat orang-orang mukmin yang biasa. Bagi orang aulia, bagi para kekasih-kekasihnya Allah, itu kan orang yang sudah levelnya tidak lagi minta. Kan seperti yang sering kita sampaikan, para aulia, para kekasihnya Allah, levelnya itu udah kagak pernah minta-minta. Ya sudah terserah Allah, pokoknya dia zikir saja. Kalaupun dia berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah misalnya, ya doanya itu dalam rangka ibadah. Ibadah, nggak ada transaksi di situnya. Itu para aulianya Allah. Nah mereka juga dikasih ujian sama Allah. Biar apa? Udahlah Anda minta. Karena ini dialektika cinta gitu. Ini orang kagak pernah minta-minta sama kita. Kagak pernah meminta sesuatu, nggak pernah mengeluh sesuatu, nggak pernah nuntut sesuatu sama kita. Dialektika cintanya adalah kita bikin dia minta sama kita. Bagaimana caranya? Dibikin ujian dia itu. Nah itu tujuannya Allah. Tujuannya Allah memberikan bala ujian kepada orang-orang mukmin, juga kepada orang-orang kekasihnya Allah. Faiza sa'alu, maka jika meminta mereka, jika mereka meminta, orang-orang mukmin dan para ahbab meminta kepada Allah, yajibu, maka wajib siapa Allah, ijabatahum, mengijabahi mereka. Jadi memang Allah itu pasti, wa iza sa'alani wa iza sa'alaka ibadi anni qaribun ujibud da'wat iza da'ani. Aku ini pasti akan mengijabahi doa iza da'ani, jika dia minta kepada aku. Pasti itu wajib, Allah itu pasti akan mengijabahinya. Fayu'ti, maka memberikan siapa Allah, fayu'ti, maka memberikan siapa Allah al-karoma, pada kemuliaan, wal juda, dan kedermawanan, haqqahuma, pada haknya keduanya, haknya karom dan haknya jud, li'annahuma, karena bahwasanya keduanya karom wal jud, yutalibani, meminta kemuliaan dan kedermawan itu, meminta kepada Allah itu. Li'annahu, karena bahwasanya Allah azza wa jalla, inda su'alil mu'minin, ketika permintaannya orang-orang mukmin, minal ijabati, dari ijabah. Sifat Allah karom, sifat Allah jud, itu meminta untuk diberikan dia kepada orang yang memang berhak mendapatkannya. Jadi siapapun yang meminta kepada Allah, maka dia pasti dikasihkan oleh Allah karom wal judnya Allah, kemuliaan dan kedermawanannya Allah. Pasti itu dikasih ketika orang-orang mukmin memohon, meminta kepada Allah. Hanya tinggal perlu dipahami. Bentuk ijabahnya ini perlu dipahami. Nanti kan dijelaskan juga bagaimana bentuk ijabahnya. Ada yang memang dia minta A, dikasih Allah A. Ada dia minta A tapi dikasihnya sama Allah B. Ada dia minta A tapi dikasihnya oleh Allah berupa sesuatu yang lain. Dia minta materi tapi dikasih sama Allah berupa selamatnya dia dari bencana. Itu pemberian Allah juga. Bahkan ada yang dikasih sama Allah, ngasihnya nggak di dunia, ngasihnya di akhirat. Bahkan pernah saya sampaikan juga riwayatnya, ada dalam riwayat cerita baginda Rasulullah SAW, bahwa nanti ahli kiamat, orang-orang mukmin di hari kiamat, orang-orang mukmin di hari kiamat dikasih semua
kebaikan-kebaikannya. Lalu kemudian ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bingung, ini kebaikan apa ya? Kok saya dapat ini ya? Ini kebaikan berupa apa ini? Tapi kok saya dikasih banyak banget ya? Tapi nggak tahu ini kebaikan apa gitu. Terus nanyalah mereka kepada Allah, ya Allah, ini kebaikan apa ya? Kok saya dikasih banyak banget ini? Padahal saya nggak berbuat sesuatu, tapi kok saya banyak banget dikasih ini? Kata Allah, itu adalah bagianmu, pahalamu dari doa yang tidak aku kabulkan di dunia. Aku gantinya di sini. Maka saat itu orang ahli akhirat malah ngeluh, malah menyesal. Ya Allah, kalau tahu begini, jangan kamu ijabahi doaku selama di dunia. Kalau tahu kayak begini nih. Jadi nanti tahunya nanti nih. Padahal udah diinformasikan sama Nabi. Tapi nanti kita ini, kata Nabi, itu ketika dikasih pahala begitu, nyesel. Ya Allah, tahu begitu, udahlah, mendingan gak usah dikabulin lah. Dulu saya ngotot banget pengen punya motor, punya NMAX. Ya dikabulin juga, tahu begini mendingan saya ini aja. Padahal NMAX itu begitu-gitu aja. Nyesal semua itu. Nyesal mereka. Itu karena mereka sudah jadi ahlil akhirat. Kita karena masih di ahlil dunia, pasti nggak nyesel itu. Kalau Anda ditawarin mau dikabulin di sini apa di sana? Mau dikabulin di dunia apa di akhirat? Ya karena kita bukan ahlil akhirat. Kita masih ahli dunia. Ya wajar lah, masih wajar lah. Kalau kita udah ahlil akhirat, bisa kita ngomong kayak gitu lagi. Pula mau minta NMAX buat apa juga bisa di surga. Ya itu dialektikanya seperti itu. Ya. Waqat tahsulu, dan terkadang berhasil. Al ijabatu, apa ijabah. Wala yahsulu, dan terkadang tidak berhasil. An-naqdu, apa kontan. Wan nikodu, dan juga segera. Lita'wikil qadari, karena mengikuti takdir. Lita'wikil qadari, karena mengikuti takdir. La ala wajhi, tidak atas arah. La ala wajhi, tidak atas arah. Adamil ijabati, tidak terijabah. Adamil ijabati, tidak terijabah. Wal khirmani, dan terhalang. Terkadang tadi langsung diijabahi sama Allah. Mintanya A, langsung besok langsung dikasih A. Tapi terkadang juga tidak kontan. Mengikuti takdir. Ta'wikil qadar. Mengikuti takdir. Mengikuti alur. Mengikuti hukum alam. Mengikuti hukum alam ini. Ya misalnya ada orang sakit. Kemudian dibacain doa. Enggak langsung minum, langsung dia sembuh. Ada yang begitu. Ada juga, ya sudahlah, ikutin aja dulu, minum aja dulu. Orang dokter aja seminggu apa sehari 3 kali minum obat. Ini mah sekali 2 kali aja minum air. Ikutin dulu takdirnya. Mungkin sehari, mungkin 2 hari baru dia sembuh. Ada orang, ya Allah, saya pengen banget jadi menteri. Padahal camat enggak, ketua partai enggak, terus aktivis juga enggak, terus profesional juga enggak, guru besar juga enggak. Ya dikabulin sama Allah, dijabah itu, tapi bentuknya ta'wikil qadar. Ikutin dulu qadarnya itu. Ya mungkin aja, ya Anda jadi ini dulu. Kalaupun enggak, ya nanti mungkin juga anak Anda, mungkin juga nanti cucu Anda. Karena tadi doa itu pasti dikabul. Bisa buat kita, buat anak kita, bisa buat cucu kita. Bisa berupa A, bisa berupa B. Tapi ngikut takdir. Dia ikut pada aliran takdir. Bukan karena tidak diijabah. Bukan juga karena hirman. Kita tahun lalu riyadhah, tahun ini riyadhah. Pasti itu mah, bukan lagi insya Allah, pasti dikabulin itu. Itu bukan, tapi kan kabulinnya bisa A, bisa juga berupa B. Bisa juga nanti nih, kita lagi nanem. Yang tanamannya ini bisa saja kita ikut dipanen sekarang, bisa juga nanti anak kita yang manen. Tapi kita lagi nandur ini, lagi nanem ini. Nah,
Makanya tadi katakan kadang ijabahnya itu langsung, kadang juga tidak kontan, mengikuti kadar takdir. Mengikuti kadar takdir ini juga ikut kepada kejiwaan manusia. Kalau misalnya Anda malam-malam zikir nih, ya Allah saya pengen banget duit, ya Allah pengen banget duit jadi kaya raya, tiba-tiba langsung Allah datengin brok 50 juta di depan Anda, itu kan bisa gila Anda itu. Jangankan 50 juta, 10 juta aja Anda lagi zikir nih, tiba-tiba di depan ada ting geblek 10 juta, bisa gila Anda itu. Kenapa? Karena kita ini, hati kita, kodar jiwa kita belum siap menerima sesuatu yang sifatnya khorikul adat. Nggak siap menerima keajaiban kayak gitu. Sehingga pasti ya berguncang jiwanya. Coba Anda bayangin, Anda lagi zikir, tiba-tiba datang malaikat, nih duit 10 juta buat ente ya, habisin semuanya, jangan habisin. Kalau kurang minta lagi besok gitu ya. Ini Anda minta kayak begini, kemudian dikasih. Itu kan gimana jiwa Anda misalnya? Baru tumben ketemu malaikat, apalagi baru tumben zikir, udah baru tumben zikir, lalu dapat kayak begitu, ketemu malaikat juga tumben. Terus apa nggak sok itu Anda? Pasti nggak bisa nikmatin duit itu juga, nggak bisa itu nikmatin. Saya yakin banget, hakul yakin, bukan lagi mau yakin. Saya udah ngerasain langsung. Hakul yakin, bukan lagi insya Allah itu. Hakul yakin, nggak bisa Anda nikmatin duit itu, nggak bisa udah itu. Nggak bisa Anda nikmatin duit itu. Udah dapat segelpok itu nggak bisa. Pernah mungkin saya cerita dulu saya, Bang Adi Saproni dulu ke Cirebon. Kita narik uang itu. Satu kamar itu uang itu. Sampai kemudian kita itu mual. Ngelihat bau duitnya itu. Mual di Cirebon kita narik itu. Terus udah datang duitnya nggak bisa keluar. Cari orang BI gimana caranya ngeluarin duit ini. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang mampu gitu. Kita ngeliat duit itu juga nggak punya nafsu sama sekali gitu. Nggak jadi, waduh gue beli apa ya, kagak punya, malah bingung mau apaan ini, dan nggak punya nafsu terhadap itu gitu. Akhirnya ya sudah nggak bisa dibuat apa-apa lagi, sudah balik. Jadi mental kita pun nggak kuat. Ya Anda tiba-tiba dapat gopay 1 juta, ada gopay 1 juta ini, itu aja mungkin Anda udah begitu bingung, siapa nih, itu aja udah bingung itu. Ada tiba-tiba dapat gopay 1 juta, masuk 1 juta di gopay, bingung itu. Yang kagak ada ujukannya gitu, mana-mana. Apalagi doa yang langsung Anda minta, lalu kemudian Anda dikasih. Mental kita ini loh, wadah kita ini loh yang masih belum mampu. Jadi daripada nanti Anda dapat duit 20 juta lalu gila, kan obat gila aja bisa lebih dari 20 juta. Gitu ya. Faliyata'adab, kalau sudah seperti ini, engkau ini masih belum juga dikabul, faliyata'adab, maka hendaknya beradablah. Al-abdu, siapa seorang hamba, inda nuzulil bala, ketika turunnya bala. Inda nuzulil bala, ketika turunnya bala, beradablah. Jangan ngeluh-ngeluh, tetap beradab kepada Allah. Wal yuftis, dan hendaknya memeriksa. An zunubihi, dari dosa-dosanya hamba. Ini kenapa ya? Kok belum juga dikabul? Kok belum juga ini? Kok masih ada bencana? Kok masih terus menerus ini? Belum gak rapi-rapi bala ini, ujian ini kok gak rapi-rapi? Memeriksa an zunubihi, dari dosa-dosanya dia. Dosa-dosanya abdu. Fi tarkil awamiri, di dalam meninggalkan perintah-perintah Allah. Wartikabil manahi, dan melakukan larangan-larangan Allah. Ma, sesuatu zohara yang tampak, apa minha, dari manahi, wa minha, dari larangan-larangan, wa ma, dan sesuatu batona yang tidak tampak, apa introspeksi diri. Ini dosa apa ya? Ya maka zikirnya itu kenapa la ilaha illallah? Karena kalau la ilaha illallah itu dosanya pasti diampun. Udah bukan mohon ampunan lagi, dosanya pasti diampun.
Makanya zikir la ilaha illallah itu zikir ngapusin dosa. Nah, ngapusin dosa itu nanti bisa menghilangkan bala. Tapi kalau kemudian dia udah dapat bencana, udah dapat ujian, bukan malah mendekat kepada Allah, malah tambah menjauh kepada Allah, ibadah enggak, apa enggak, udah dapat bencana, dunianya rusak, akhiratnya juga rusak. Wal munazaati dan menyalahkan fil qadari di dalam takdir. Ini nyala-nyalahin apa enggak? Ya Allah, apa sih ini ya Allah? Saya udah rajin banget zikir juga, udah rajin banget ini, rajin banget itu, masih susah aja. Itu kan namanya nyalahin takdir. Iza ta'aqoba saat terjadi apa bala. Iza ta'aqoba saat terjadi apa bala alaihi atasnya si abdu. Ketika ujian terjadi, jangan nyala-nyalahin takdir. Innama hanyalah yubtala diuji siapa hamba. Yubtala diuji siapa hamba bizalika dengan demikian ujian, muqabalatan sebagai balasan. Muqabalatan sebagai balasan. Fa inin kasafa, maka jika hilang al bala'u apa bala, wa illa dan bila belum juga, kita ini udah minta ampun, udah segala macam, dihilangkan balanya, ya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau wa illa dan bila tidak, bila belum hilang juga, seminggu, 2 minggu, sebulan belum juga lewat ujiannya, fal yattahiz, maka hendaknya menjadikan siapa kamu ilad du'ai kepada doa, wat tadarru'i dan tadarru tunduk, wal i'tizari dan memohon ampun, wal i'tizari dan memohon ampun, fayudimu maka melanggengkan, mendawamkan siapa si abdu, fayudimu maka melanggengkan, mendawamkan siapa si abdu bisuali dengan permohonan, lijawazin karena boleh jadi, lijawazin karena boleh jadi, ayyakuna ada ibtalahu ayyakuna ada ibtilahu ujiannya si abdu, ujiannya si hamba, liyas alahu agar meminta siapa si hamba hu pada Allah. Ada orang kena ujian mulu, mendekat kepada Allah, merintih kepada Allah, munajat. Bisa jadi ujiannya itu karena Allah ingin dia meratap kepada Allah, karena Allah ingin dia khusyuk, zikir, memohon, munajat kepada Allah. Ini orang biar malam-malam setoran lah, setorannya sama istri mulu, setoran lah, setor sama Allah, ngomong apa, munajat kepada Allah. Barangkali ini ujiannya dia agar Allah ini mengenarik dia, tarik dia menghadap, memohon kepada dia. Wala yattahimu dan jangan menyalahkan siapa si abdu, wala yattahimu dan jangan menyalahkan siapa si abduhu pada Allah, litakhiril ijabati karena tertundanya ijabah, litakhiril ijabati karena tertundanya ijabah, lima pada sesuatu bayana yang menjelaskan siapa kami hu pada ma. Jangan nyala-nyalahin Allah karena apa namanya tertundanya ijabah. Mana kata kiai-kiai, kata ustadz-ustadz, Ramadan bulan penuh ijabah. Saya udah doa mulu tiap malam. Doa saya Ramadan tahun lalu belum dikabul juga sampai Ramadan sekarang. Itu namanya nyala-nyalahin takdir Allah. Maka Ibnu Athaillah dalam hikamnya kan pernah berkata, la yakun ta'akhuru amadil ata'i mal ilhafid du'a mujiban liya'sika. Janganlah tertundanya pemberian Allah padahal engkau sudah terus menerus memohon kepada Allah. Janganlah itu membuat engkau berputus asa. Fahuwa domina lakal ijabah fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsi. Allah pasti akan menanggung ijabah itu kepadamu pada sesuatu yang Allah pilihkan untukmu. Wala fima tahtaru li nafsik, bukan pada sesuatu yang kamu pilihkan untuk dirimu. Fil waqtil lazi yurid la fil waqtil lazi turid. Di waktu yang Allah kehendaki,
bukan di waktu yang kamu kehendaki. Allah mudah-mudahan menguatkan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan 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 wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yusifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yusifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yusifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allah